Lah yang bentar admin dulu. Mengatakan istilah itu. Sebenarnya NU dan Muhammadiyah bukan aliran teman-teman, melainkan organisasi. Awal berdirinya NU adalah berkumpulnya para alim atau ulama cendekiawan di Jombang, diperkasai oleh Mbah Hashim atau yang sering kalian kenal dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari yang prihatin dengan keadaan penjajahan di Indonesia, sedangkan Muhammadiyah awalnya merupakan gerakan bernafaskan Islam yang diperkasai oleh Muhammad Darwis atau yang sering kita kenal dengan Kiai Haji Madalan. Yang jadi Muhammadiyah ini halo ya. Iya, jelas. Jelas. Kita Muhammadiyah ini kita kenal sebagai lebih condong ke pendidikan dan kesehatannya. Pada masa modern, banyak sekali perbedaan dalam pengambilan fikih oleh Muhammadiyah. Di antaranya adalah perbedaan kunut. Yang pertama kunut, terus rakaat sholat tarawih, ya kan? Lalu ada juga pengaplikasian Yasin dan juga konsep ziarah dan lain-lain. Yang dari dulu nggak pernah ada habisnya buat dibahas, sampai aku sendiri ya, sampai bosen debat kusir tentang perbedaan tersebut. Daripada perbedaannya yang banyak banget, alangkah baiknya kita ketahui dulu start dan awalnya kenapa. Jadi biar kita nggak build fight dalam beriman dan beragama. Sebenarnya perbedaan tersebut disebabkan oleh alasan simpel. Ulama NU dan Muhammadiyah orang yang berbeda. Berbeda redaksional dan kitab-kitab mereka pun dalam mereka mempelajari pun berfikih itu berbeda. NU sangat berpegang dengan mazhab otomatis ambil dari Arisalah, Al-Ulum dan kitab-kitab yang lain. Sedangkan untuk Muhammadiyah mereka sering menggunakan Aisyah. Ini yang menjadikan alasan Muhammadiyah prefer salat rawih dan witir hanya 11 rakaat karena Aisyah meriwayatkan demikian. Lalu apakah hanya dari acuan tersebut bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan praktik beribadah? Sosial, jadi gimana ya? Nahdlatul Ulama menyikapi permasalahan-permasalahan ini dengan cerdas, maka memiliki metodologi yang disebut Bastahul Masal. Metode ini ini unik sekali ya dan hanya berada di kalangan NU. Kalangan NU terkenal sangat loyal dan solid. Apa kata kiainya A, mereka langsung nurut aja gitu A. Mereka akan samina wa a'tana sehingga keputusan dan bahtul masail akan cepat beredar di circle NU.
Pada lain kesempatan mungkin akan saya jelaskan ya. Mungkin Mas Didi juga bisa membantu menjelaskan nanti. Lalu sedangkan Muhammadiyah memiliki juga solusi yang bagus, beranjak dari fikih klasik, para ulama Muhammadiyah mendedukasi secara totalitas permasalahan ajaran Islam yang tersusun dari norma berjenjang. Bagi Muhammadiyah, fikih tidak sekedar namun juga harus diimplementasikan dengan memiliki ilmu dan tindakan yang jelas. Nggak heran ya kalau kita sering menemui instalasi instalasi pendidikan bernafaskan Muhammadiyah di mana-mana karena memang dari awal mereka concern terhadap ilmu. Karena ulama yang bermusyawarah berbeda dan acuan hukum mereka berbeda, cara memutuskan sebuah permasalahan juga berbeda. Apakah bijak bagi kita menuntut mereka mendapatkan hasil yang sama? Lalu memang kita menyebut syahadah juga beda. Enggak kan? Kita juga menyebut syahadat ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sama kan? Kita sama-sama Islam. Jadi menurut kita aja kayak mana yang benar ya dilakuin, kalau menurut kalian salah ya tinggalin. Kayak seperti contoh, saya ambil contoh ketika ada salah satu orang yang nanya ke aku, biar nggak terlalu formal ya. Ke aku, kamu NU kan? Kok sekolah di Muhammadiyah gitu. Sebenarnya itu kayak gimana ya? Emang kenapa kalau sekolah di Muhammadiyah? Perasaan biasa-biasa aja, orang ya kayak sekolah pada umumnya. Mereka juga menerapkan sistem pendidikan yang kayak bahkan hampir sama kayak PTN. Cuman harga perbedaan di itu aja sih. Ya nanti kita juga dapat ilmu mengenai kemuhammadiyahan ya, namun nggak harus kayak misalkan kayak saya sering memakai kunut, dan nggak harus aku meninggalkan kunut. Aku juga sering masih pakai kunut gitu. Terus ada juga sebuah contoh, misalkan ada warga Muhammadiyah yang tinggal di kalangan NU. Nah, suatu ketika orang ini dapat undangan tahlilan atau apa ya, yang orang hamil itu ngapati atau apa gitu. Nah, kan di Muhammadiyah ada bukan larangan sih, kayak nggak terlalu penting gitu, nggak mewajibkan adanya itu. Jadi misal dapat undangan yang seperti sebaiknya, menurut saya sebaiknya ya hadir untuk mempererat tali silaturahmi daripada memutus tali silaturahmi gara-gara kayak perbedaan mazhab. Sekian sih materi dari saya. Mungkin Mas Didi mau menambahkan? Oh iya, harusnya kan ini ada 15 ya, 15 audiens minimal. Tapi ya gimana, cuman 11 ta. Itu tugas kita ya, apalagi Mas Didi yang suaranya banyak didengar sama orang-orang ya. Itu tugas Mas Didi, coba kayak cari tahu gimana sih kok remaja khususnya remaja di daerah kita kayak minat minim banget minat antusias ke dalam hal-hal yang baik seperti ini, kayak
yang berfaedah seperti ini. Coba cari tahu caranya bagaimana, dengan cara apa biar mereka kayak tergugah gitu. Baik, terima kasih Mbak Wike Nanik Octavia. Tadi kita sudah mendengarkan beberapa materi yang telah disampaikan oleh Mbak Wike ya, bahwa dalam perbedaan di dalam satu agama itu khususnya ada yang namanya gerakan Nahdlatul Ulama dan yang satunya adalah gerakan Muhammadiyah. Kebanyakan dari orang awam itu banyak yang mengatakan bahwa NU dan Muhammadiyah itu beda, bahkan ada yang bilang Muhammadiyah itu beda agama dengan kita. Ya, itu pandangan orang awam itu banyak yang seperti itu. Karena faktor yang menjadikan mereka mengatakan seperti itu adalah mungkin dari latar belakang pendidikan mereka yang kurang mengetahui tentang Islam yang Ya, mendalam. Kita juga mengetahui Islam paling mendasar hanya lewat pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dasar atau sekolah menengah pertama. Kebanyakan seperti itu. Tidak dari kebanyakan mereka tidak mengetahui tentang Islam keseluruhan, khususnya yang berada di naungan-naungan misalkan pondok pesantren, kemudian ada juga di yayasan yang berbasis NU maupun yang Muhammadiyah. Jadi mereka jarang tahu tentang dua gerakan Islam ini. Dan intinya dari gerakan-gerakan Islam ini semuanya adalah sama, adalah untuk menuntut atau menuntun ya, artian menuntun umat agar bisa memiliki wadah, ya, memiliki wadah untuk dalam gerakan misalkan dalam bermazhab, misal pelajaran mengenai tentang sholat, mereka melalui mazhab apa, kemudian yang di NU-nya melalui mazhab apa. Jadi mereka itu punya jalan sendiri-sendiri dan intinya nanti itu menuju ke tujuan yang sama. Ya. Kita itu sama-sama Islam, Tuhan kita juga, Nabi kita juga sama, seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Wike Nanik Octavia, ya, bahwa sebenarnya persamaan kita itu banyak, hanya beberapa tok yang menjadikan perbedaan, sehingga bagi mereka yang terlalu fanatik ya, jadikan perbedaan itu seperti sebuah masalah yang tidak ada hentinya gitu, dan menjadikan konflik di antara mereka. Kemudian menyikapi tadi kok Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah itu seakan-akan seperti berseberangan. Ya. Sebenarnya sih enggak berseberangan, enggak, tapi emang dari awalnya dari NU dan Muhammadiyah itu dari maksudnya dari awal berdirinya itu mereka ada yang masuk di wilayah pedesaan, ya, dan juga ada yang masuk lewat di perkotaan. Dan dalam menghadapi orang-orang atau masyarakat di wilayah-wilayah tersebut itu berbeda, ya, pasti sangat berbeda. Kita juga mungkin menyikapi orang-orang di sekitar kita, di kampung kita sendiri itu banyak yang orang yang gimana kalau kita misalkan mau main ke rumahnya, ya, kita diberi apa, ketika kita lewat di depan orang tua, ya, adatnya kita semuanya terpakai. Tapi ketika kita masuk ke perkotaan itu pasti sudah lain dan beda juga, ya, ya, mereka sendiri-sendiri juga. Dan itu awal mulanya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah itu juga sama dalam proses berdakwah. Mereka itu menghadapi masyarakat yang berbeda-beda sikapnya, sifatnya, dan lain sebagainya. Makanya ketika NU dan Muhammadiyah itu banyak yang berbeda ya dari awal dakwahnya itu, ya, sehingga menjadikan mereka itu berbeda. Dan sesungguhnya perbedaan itu hanya dalam tadi saya bilang itu dakwahnya aja. Mereka caranya seperti ini, cara ini. Dan kalau kita lihat bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan dan dari NU Kiai Hashim Haji Asy'ari. beliau itu sebenarnya satu seperguruan, ya, satu seperguruan. Masih dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, beliau itu menuntut ilmu kepada dan juga Syekh Soleh siapa? Syekh Soleh Darat kalau nggak salah itu ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga sama, itu satu seperguruan juga. Ya. Bahkan dari mengatakan ke siapa? Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Ya.
satu guru tetapi berbeda cara dakwahnya. Nah, itu dari pandangan saya pribadi itu seperti itu. Kemudian selanjutnya tadi ya yang menyikapi bahwa kok serasa di wilayah kita sendiri anak-anak remaja maupun yang pemuda kebanyakan itu tidak tertarik dengan hal-hal yang berbau dengan agama. Karena yaitu ya tadi saya juga bilang mengatakan bahwa dari latar belakang mereka ya pendidikan juga pengaruh, kemudian faktor dari dorongan orang tua untuk bisa memasukkan mereka ke dalam sesuatu yang berbau agama itu sekarang sangat jarang dan bahkan kebanyakan mereka itu sudah termanipulasi oleh yang namanya ibaratnya udah segala yang berbau tren lah ya, tren masa kini mereka itu selalu bergaul dengan namun kalau yang berbau dengan agama itu mereka anggap seperti kuno. Mungkin bisa disimpulkan seperti itu. Jadi kesimpulannya, tidak dibungkiri bahwa perbedaan pendapat dalam masalah furu'iyah atau ijtihadiyah adalah realita klasik yang sudah ada sejak generasi salaf. Maka kita harus memilih sikap yang benar sehubungan dengan banyaknya perbedaan. Yang selanjutnya, seorang mujtahid diharuskan bertekad kepada mujtahid lainnya yang berbeda serta meninggalkan pendapatnya sendiri. Yang selanjutnya ada orang awam, kewajiban baginya adalah bertanya kepada orang yang berilmu. Terus orang awam boleh mengikuti suatu mazhab dengan alasan tidak fanatik. Jadi jangan terlalu fanatik ya. Iya, betul. Jadi kalau kita terlalu memaksakan agar memaksakan diri untuk fanatik, maka nantinya akan menjadikan perpecahan ya, bahwa saya itu paling benar, akan menjadikan timbul rasa seperti itu. Jadi kita ikutin aja 4 mazhab itu yang sekiranya bisa memecahkan masalah kita yang mana, pakai mazhab yang mana, yang sekiranya menurut kita benar, ya itu yang kita lakuin. Mana ya? Suara itu. Mungkin dari yang lain ada yang mau sharing gitu, nggak apa-apa, di sini santai aja. Namanya juga sharing, nggak terlalu formal-formal gitu ya. Ya Allah, ada yang menonton. Monggo mas-mas mbak-mbaknya yang mau sharing tentang tema kita. Mungkin ada pertanyaan. Iya, Mbak Nanik, mau tanya. Males. Masa Mbak, ya udah. Monggo. Pertanyaan. Nah, untuk organisasi masyarakat semacam NU, Muhammadiyah, FPI, LDI, mungkin masih banyak lainnya kan sekarang.
Cuman ibaratkan untuk kendaraan untuk menjadi kendaraan menuju partai politik, menuju kendaraan politik lah, untuk menuju pemerintahan atau kekuasaan seperti itu. Nah, bagaimana sikap anak muda terhadap hal semacam itu? Nah, terus yang kedua, bagaimana cara menghadapi orang yang memiliki ekstremis organizer yang fanatik terhadap organisasi masyarakat, terutama di pedesaan-pedesaan yang bahkan ada yang mendirikan masjid khusus NU, ada yang mendirikan masjid khusus Muhammadiyah. Nah, itu gimana tanggapannya? Ada lagi? Saya Mbak Nanik. Monggo. Kakang Adi. Saya mau bertanya Mbak. Oh, on cam dong. On cam yang bertanya tuh on cam. Saya lagi di luar Mbak. Biar ganteng sama cantiknya tuh kelihatan. Nggak mubazir gitu loh. Ya, boleh ini saya bertanya Mbak? Boleh. Ya, pertanyaan saya gini. Saya punya teman, dia tuh netral ya gitu. Jadi dia nggak ikut organisasi Islam kuat. Ya, dia tuh netral gitu. Menurut Mbak Nanik atau Mas Didi sendiri, perlu nggak sih kita sebagai seorang Islam, terutama di Indonesia itu, kita harus memilih salah satu organisasi Islam itu? Apakah itu perlu atau enggak? Itu gimana? Kalau menurut kalian ya gitu? Oke. Ya, terima kasih Mbak Nanik. Ada lagi? Oke, Mas Wahyu. Ada lagi? Saya jawab nanti. Saya jawab pertanyaan dari Wahyu dulu ya, Mas Wahyu. Mbak, Saya sendiri netral, sebenarnya netral. Saya dari kecil emang ada di lingkungan NU, dan saat ini saya diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan di salah satu Universitas Muhammadiyah. Nah, saya sendiri penasaran soalnya. Saya ikut IMM kayak pengen tahu gimana sih sebenarnya Muhammadiyah gitu. Soalnya pas saya masuk kampus Muhammadiyah, kayak ternyata nggak beda jauh sama yang saya alamin sekarang gitu. Paling ya gitu, nggak terlalu dianjurin buat hal-hal yang memang nggak ada syariat Islam gitu. Jadi menurut saya netral itu bagus sih kalau menurut saya sendiri. Tinggal kitanya aja yang nentuin mana yang baik buat jalan menuju ke Allah, ya itu kita lakuin. Kalau dari Mas Didi sendiri gimana? Itu di mute. Sorry. Oke, saya menjawab ini ya, perkataan dari pertanyaan dari Mas Wahyu yang perlu nggak sih kita milih salah satu ormas Islam? Benar. Suaranya lu. Ini supaya saya lu nggak?
Udah. Oke. Oke, perlu nggak sih kita milih salah satu ormas Islam ya? Kalau menurut saya pribadi, itu ya tergantung dari apa sih ya? Lingkungan kita juga, ya. Tergantung dari lingkungan kita juga, di mana kita menempati lingkungan itu, di mana juga kita menempatkan kita sebagai orang Islam gitu. Misalkan kita berada di lingkungan yang berbasis Muhammadiyah, maka kita juga harus bisa memposisikan diri kita sebagai orang Muhammadiyah juga, ya, meskipun misalkan akidah kita tetap NU. Ya. Karena apa? Karena itu menjadi sebuah salah satu identitas juga, ya, sebuah identitas juga. Kemudian ada pemikiran lain sebagai apa ya? Sebagai mungkin pemikiran orang lain terhadap kita. Ya, misalkan orang lain mau menyikapi kita, misalkan ada hajatan maupun ada tasyakuran apapun, misalkan mengundang kita, ya udah, kita sebagai orang yang di dekatnya, ya kita sebagai orang di dekatnya, jadi kita itu harus wajib mendatangi undangan tersebut. Gitu sih. Jadi kalau perlu enggaknya kita memilih satu ormas itu perlu, ya, menjadi sebagai identitas kita ketika kita berada di satu lingkungan yang dimana itu terhadap suatu organisasi. Jadi kita bisa mengimbangi mereka, intinya seperti itu. Jadi seolah-olah enggak, wah dia itu beda sendiri, ya. Jadi orang lain menganggap kita itu seperti ini. Ya, jadi kalau kita punya pegangan, oh guru kita itu siapa, ustadz kita Tanya siapa. dari sumpah ya. Anda jelas. Gimana suara kurang jelas? Cek. Masih kedengaran? Halo? Cek. Halo, Cek. Dengar, Mas. Oke. Oh ya Allah, dari tadi. Saya malah yang kedengeran. Mana itu tadi ada yang pertanyaan yang pertama, bagaimana cara pemuda organisasi yang menjadikan agama sebagai alat politik? Gimana? Tadi yang pertanyaan pertama oleh Mas siapa tadi? Cara pemuda Oh iya. Cara pemuda menyikapi organisasi agama sebagai alat politik. Monggo. Monggo Mbak Dani.
Oke, Mbak Nanik, monggo. Nanti Mbak Nanik suaranya. Mas Didi sendiri saya jawab dulu. Sebentar saya angkat telepon ya. Mohon maaf, ulang Mbak Nanik. Katanya itu Wikenya mau angkat telepon dulu, lanjutkan sama Mas Didi dulu katanya. Dijawab dulu. Baik, tadi untuk persoalan dari yang menyikapi ya, organisasi yang menjadikan agama sebagai alat politik. Sebentar. Jadi kalau kita melihat agama itu sebenarnya punya sisi dari nilai moral, ya, moral, akhlak. Namun ketika agama itu disambungkan dengan yang namanya politik, itu bukan moral yang akan timbul, tapi cenderung kepada semangat emosional. Ya. Sehingga pada ketika waktu-waktu perpolitikan itu, agama itu sehingga disekat-sekat ya, dibeda-bedakan. Ketika agama ini ataupun kelompok agama ini memilih calon ini misalkan, dan agama atau kelompok agama lain itu memilih calon yang lain, maka itu akan menjadi sebuah pertentangan di kalangan satu agama itu maupun agama yang lain. Kemudian dan timbulnya terhadap pemuda itu
akhirnya menjadikan mereka yang tadinya semangat dalam misi untuk belajar, ya, namun ketika dihadapkan dengan sesuatu yang emosional, ya, kemudian sebentar. Dengan sesuatu yang sifatnya emosional, maka mereka akan cenderung untuk mengikuti hal-hal yang seperti itu, ya, sehingga mereka yang tadinya mau belajar, mereka yang tadinya semangat untuk belajar, akhirnya berkurang dan mereka memilih untuk meluapkan perasaan mereka dengan cara mengikuti hal-hal yang berbau politik. Dan kemudian kita sebagai pemuda khususnya itu sebenarnya jangan terlalu khususnya ya para pemuda-pemuda Islam yang tahu tentang akhlak moral, bahwa dalam berpolitik itu pasti ujung-ujungnya itu ketika dihadapkan dengan lawan yang lain itu pasti ada kata-kata menghina, pasti ada kata-kata merendahkan, dan itu sama sekali bukan agama sama sekali tidak mengajarkan seperti itu, ya. Bahkan agama itu memerintahkan kepada kita untuk selalu memuliakan orang lain, ya, menghormati orang lain apapun mereka, ya, bahkan bukan hanya kepada mereka sebagai manusia, bahkan kepada makhluk Allah yang lain pun seperti hewan, kita itu harus patut menghormati mereka sebagai makhluk Allah. Maka dari itu sikap para pemuda itu harus, yang pertama itu harus bisa mengkontrol emosionalnya, ya, jangan terlalu fokus pada berita-berita politik, ya, apalagi sampai mencaci, menghina, ya, di berbagai media sosial khususnya, ya. Dan itu yang menjadikan mereka itu buta akan agama yang sebenarnya. Itu sih. Mana nih belum? Oke, baik, itu ya, menyambung jawaban dari Mas Didi. Jadi, kita sebagai pemuda itu jangan buta yang namanya gimana mentang-mentang udah ada media sosial, lalu kita kayak berpacu pada berita-berita hoax gitu. Kita jangan berhenti kayak, ya Allah, gitu. Kita tuh jangan pernah berhenti kayak capek cari informasi yang memang benar-benar itu valid gitu, benar. Jadi kita jangan terlalu berpacu namanya online ya, sembarang share aja gitu. Gimana yang tanya? Masih ada orangnya nggak sih? Udah keluar yang tanya? Nggak, masih ada. Kayak organisasi politik, kayak kemarin kan banyak berita-berita yang menyebar tapi tanpa berdasarkan beneran. Telepon terus. Lanjut Mas Didi. Oh iya, jadi, itu Mas Nurohim kan aktivis juga kayaknya di desa, aktivis masjid juga kan kayaknya. Barangkali mau nambahin ya nggak apa-apa, namanya juga sharing tuh. Jelas nggak sih suara? Jelas.
Ya mungkin silakan yang mau sharing berbagi pengalaman, bagaimana cara menyikapi tentang suatu perbedaan di antara kita. Mas Didinya yang jelas. Nah, Mas oh Rian, iya, Mbak Johar Maharani yang baru masuk ya. Tadi tanya ini bahas tentang apa? Orangnya juga udah keluar. Itu oh, bahas soal toleransi antar perbedaan. Di chat ya, nanya di chat. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya Mas Didi, Mbak Wika. sama-sama Mas Anggoro. Sempin. Tadi sudah sampai mana Mas Didi? Oke, tadi pertanyaan dari dua orang itu sudah dijawab semuanya. Baik, Mbak Wika silakan monggo kalau ada tambahan mungkin tips bagaimana cara kita menghadapi ketika kita Namanya berhadapan dengan orang yang berbeda dengan kita. ada yang mau bertanya lagi? Monggo Mas Rahim katanya mau bertanya. Monggo Mas Nur Rahim. Oke Mas Didi sama Mbak Nanik, saya mau bertanya, bagaimana cara kita menghadapi dan menyikapi antara perbedaan antara dua organisasi seperti NU dan Muhammadiyah itu bila di antara kedua organisasi tersebut saling mengengkang? Mohon maaf, bisa diulangi Mas Rahim. Bagaimana cara kita menghadapi dan menyikapi antara perbedaan dua organisasi seperti NU dan Muhammadiyah bila di antara kedua organisasi tersebut saling mengengkang? Terima kasih.
Baik, ini ada pertanyaan dari Mas Nurrahim. Bagaimana cara kita menghadapi atau menyikapi perbedaan di antara dua organisasi apabila kedua organisasi tersebut itu saling mengekang ataupun tidak mau mengalah, intinya seperti itu. Seperti itu ya Mas Rohim? Iya, betul. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini mungkin jawaban